Dokter spesialis pun itu bisa buat kesalahan. Dokter umum bisa buat kesalahan. Objeknya didengerin, confirm ulang. Baru kalian bisa seleksi informasi tersebut bisa diserap atau enggak. Jadi jangan terjadi ada kejadian minum oli buat sembuh. Enggak logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Tirta Ngopi. Karena saya menjawab tos fakta ini dengan segelas Americano. Dan buat netizen yang bertanya, ini tolong di-cut. Berapa kali sehari dokter Tirta Ngopi? Jawabannya, 3 kali. Emang nggak bahaya, nggak bikin mati. Nah, ini. Americano itu adalah espresso yang diajarkan pakai air. Ya, sehingga kandungan kafeinnya nggak sebesar espresso. Saya skripsinya kopi, dan sampai sekarang jurnalnya juga sudah update. Selain saya, juga banyak udah nulis paper tentang ini. Ya, konsumsi kopi harian itu 3-6 gelas espresso aja, itu hanya menyebabkan peningkatan sistolik sedikit, sekitar 8-10%. Dan akan menyebabkan toleransi pada saraf simpatisnya akibat efek kafeinnya. Apalagi kalau kamu Americano espresso yang diajarkan. Dan kalau kalian membaca dari abang-abangan kopi, saya membaca sejarah dari abang-abangan kopi, skena kopi yang kalau di barista saya tanya. Awal mulanya Americano dibuat dari Italia gara-gara mereka minum espresso itu nggak kuat. Lalu diajarkan. Nah, kalau kamu ke Italia, nyebutnya bukan Americano, tapi Lungo. Chill, espresso tapi sedikit diajarkan. Jadi, nggak masalah. Ya, ngopi. Kecuali kamu minum kopinya itu 3 liter per hari. Dijamin, gangguan jantung. Cuman, bagi orang yang memiliki gangguan aritmia atau gangguan irama jantung, memang konsumsi kopi, terutama yang espresso harus dibatasi. Diizinkan jika kamu memakai campuran lain, contoh latte. Campur dengan susu, cappuccino juga bisa. Tapi kalau saya lebih nyaman meminum kopi itu tanpa gula. Jika kamu harus pakai gula, saya biasanya gulanya didapatkan dari gula laktus, yaitu susu. Antara lain cappuccino dan latte. Kenapa saya habitnya ngopi terus? Karena kopi ini membuat saya sudah dependent sebagai sarana untuk konsentrasi dan sebagai booster. Kafein juga bermanfaat di dalam dunia olahraga. Karena bisa dipakai sebagai buat push. Biasa dicampur dengan energi gel dengan kandungan fruktos dan sukrus. Dari beberapa band itu mencampurkan kafein, biasanya diminum untuk endurance atau lewat buat high rocks atau buat angkat beban. Jadi kafein tidak hanya didapatkan pada kopi, tapi juga didapatkan pada sebagian energi gel. Beberapa kafein juga bahkan didapatkan pada obat sakit kepala. Karena campuran dari kafein dan paracetamol itu bisa meredakan sakit kepala. Jadi teman-teman jangan kagetkan ya. Dokter emang masih minum kopi. Kok tetap atletis? Gak ada hubungan minum kopi dengan membuat six pack, Mas. Mbak, ibu-ibu. Udah ngopi, Mas? Baik sebelum olahraga apa sesudah olahraga, dok? Sebelum lah. Sebelum olahraga dan sesudah olahraga. PWO tuh bagus tuh. Sudah boleh. Loh, saya ngopi 4 kali sehari. Ini nanti saya segoes, ini ngopi. Kelar goes, ngopi. Tensi tetap 110. Tensi saya naik kalau ngegas. Next. Masih hubungan sama kafein nih, Pak. Kafein yang diminum pada malam hari bisa bikin jantung berdebar saat pagi. Pak, jawabannya nih. Kafein itu efeknya akut, Mas. Jadi kalau kamu minum kafein di malam hari, ya jantungmu langsung berdebar tuh dalam waktu jangka 2 jam. Makanya tidak disarankan meminum kafein atau kopi saat malam. Tapi di Indonesia kopinya 24 jam. Nah, baru. Ini contohnya kiri saya tuh. Kemarin pada waktu saya nongkrong di Jogja, dia nongkrong, ayo Pak ngopi, 8:30 malam. Orang macam apa ngopi jam 9 malam? Shift malam. Kalau shift malam dia nggak akan ngopi di kafe dong, di kantor. Kalau pegawai shift malam kayak dokter jaga IGD, yang jaga PLN, listrik, penjaga palang sepur, polisi, karyawan minimarket, boleh ngopi malam karena itu membuat dia standby. Nah, ini ada sekte yang ngopinya itu jam 9 malam ke atas. Piye wi, konsepnya? Dan rame. Ini orang banyak pikiran apa gimana coba? Nah, itu. Itu orangnya tuh. Orang. Oh, yang itu. Aneh, Bang. Malam-malam minum. Kalau saya contoh kemarin saya ngopi karena mau nonton Liverpool. Karena jam 11. Habis itu ya tidur. Efek kopi itu kafein itu akut. Efek kafein itu akut. Semakin tinggi shotnya, semakin kental, semakin kenceng efeknya. Contoh minum espresso, makanya saya kasih nama barista. Barista itu kan harus kalibrasi, harus minum terus. Makanya barista tuh tensinya biasanya di atas normal, 115, 125, 130. Karena kompensasi tubuhnya minum kopi espresso itu sehari bisa 6-7 kali. Tapi memang ngopi itu enak, Pak. Pahitnya kopi itu enak banget. Nggak kayak pahit rokok.
tapi enak banget. Terus banyak yang tanya, emang kalau ngopi nggak tanpa rokok rasanya gimana? Ah ini, ngopi tanpa rokok itu malah enak banget. Karena saya biasanya di tentang ngopinya itu, kalau banyak pikiran, ngopinya tanpa cemilan apapun. Wah itu tenang. Tapi kalau lagi PWO, saya ngopi sama roti banana cake, pisang rebus, pisang goreng, wah enak banget. Pisang bolen itu enak. Ngopi habis olahraga malah paling enak sama cheesecake saya. Makanya di sini dibilang ngopi itu enak, tergantung dia kegiatannya apa. Siang hari juga enak, kopi tok. Saya bahkan kemarin agak laknat itu. Habis makan, minumnya itu bukan air putih sama itu, kopi coy. Iya, sambil makan. Itu beneran dilihat sama teman-teman SAC, anjing, nih orang nggak normal. Jadi saya makan nasi goreng, telurnya 3, minumnya kopi. Buset, es americano. Itu saksi, di Cosan Kota Baru. Saya makan, itu sampai apa loh kasirnya. Makan di belakang dok, ya. Gitu. Sama kopi. Minumnya es americano, ininya nasi. Modar, weh. Sekto apa, weh. Enak. Soto sama kopi pernah, sop sama kopi pernah. Tapi saya pernah yang nggak mau nyampur itu adalah saya habis minum kopi, minum Coca-Cola, jeblok lambungnya. Wah, mual muntah pak. Jangan dicampur. Dugem tuh lambungnya. Soto enak, soto sama kopi itu enak. Jadi nyoto, rut, terus minum americano panas, surut, wah enak kali. Angkringan kopi gitu. Jadi jangan ada bilang orang macam apa, nggak ngerokok tapi ngopi tok. Sampean belum pernah ngopi dengan croissant kayaknya. Enak kali. Atau dengan roti sourdough. Itu top. Top. Asli. Ya kan? Sambil nunggu jadwal meeting dealing ya kan, sebelum closing ngopi-ngopi gitu. Next. Kalau usia masih muda tapi sudah tumbuh uban, apakah ada sinyal kesehatan tertentu? Genetik. Uban itu terkait dengan genetik, Mas. Kan artinya pergantian pigmen rambut. Ya pigmen rambut kalian kan terkait apa? Genetik kan. Warna rambut, warna jembut itu genetik. Jadi kalau jembutmu ubanan, rambut hidung ubanan, lah kan yang ubanan bukan hanya rambut, jembut juga bisa ubanan. Karena kan kehilangan warna pigmen, warna itu genetik, Mas. Kenapa nyebut keriting? Apa? Kedengaran di sini. Oh, Gimana sih? kenapa nyebut keriting, Pak? Ya genetik lah. Kan genetik rambut lurus. Yang genetik itu rambutnya di daerah itu jadi keriting. Mungkin kalau kamu nggak pakai celana dalam, jembutnya jadi lurus. Kenapa jembut keriting? Karena kita memakai celana terus, maka dia kompensasi jadi keriting. Sama kayak manusia kan, dia pakai helm terus, kayak Hakim, akhirnya rambut depannya nggak tumbuh. Kenapa? Karena folikelnya ketutup helm, jadi akhirnya nggak numbuh. Kita kan pakai celana terus, akhirnya jembutnya jadi keriting. Kalau kamu mau jembutnya lurus, coba nggak usah pakai celana dari lahir. Ada kuantalnya itu kemana-mana, jembutnya lurus itu, rebonding bro. Jadi nanti kalau jalan kaki tinggal jinjek tuh jembutnya. Buah! Next. Jadi jembut. Aduh. Yuk. Memar yang muncul secara tiba-tiba pada bagian kulit tertentu, apakah Ada langsung jawabannya check up ke dokter penyakit dalam, subspesialisnya di bagian darah. Memar muncul tiba-tiba, padahal nggak ada kelainan apapun, tidak terbentur. Itu adalah sebagai prediktor dokter umum untuk merujuk atau cek darah lengkap dari trombosit, cek darah lengkap lo semua, dan dirujuk ke internis subspesialis di bagian darah. Tindisan. Tapi itu merujuk ke penyakit tertentu nggak, Pak? No comment. Itu harus dirujuk dan mereka yang ngomong. Dokter Meta itu contohnya. Internis. Ciri khasnya adalah sering muncul memar, sering muncul lebam, padahal nggak ngapa-ngapain. Dah, itu prediktor utama. Segera bawa ke internis di bagian subspesialisasi darah. Nggak perlu ngomong santet, dukun apa bukan. Di bagian tubuh mana pun. Ya. Hati-hati. Ya, saya no komen, itu urus saya internis, baru urusan umum. Dah. Yes. Next. Keseringan makan kangkung berpotensi menaikkan asam urat. Kangkung itu sayur yang kalau di dalam tubuh numpang lewat. Ya, karena dia membantu melancarkan pencernaan, diakibatkan klorofilnya tinggi, fibernya tinggi. Sehingga sering dimakan sama manusia untuk melancarkan pencernaan. Ya. Terlalu banyak makan kangkung, efek sampingnya mencret. Dan kangkungnya tidak bisa diolah. Jadi kamu kangkung. Tapi kalau disebut kebanyakan makan kangkung menyebabkan asam urat, itu kurang tepat.
Asam urat kan salah satu bentuk pengolahannya protein. Jadi kalau asam uratmu tinggi, berarti akan ada terjadi di bagian pengolahan ginjal dan hepar. Berarti ada yang aneh di dalam tubuhmu, bagian hepar dan ginjal dan empedu. Berarti kamu harus check up. Cek dulu fungsi hati, fungsi ginjal, dan asam urat. Kalau asam urat tinggi, fungsi hati nggak bagus, ya berarti gangguan hepar dan empedu. Gitu. Kalau hatinya bagus, ginjalnya bagus, tapi asam urat tinggi, berarti makanannya harus dikontrol. Pak Denny ini contohnya. Fungsi hati bagus, fungsi hepar bagus, tapi asam uratnya di atas 8. Ternyata mulutnya kayak vacuum cleaner, semua dimakan. Dan ingat, semakin tua, mekanisme tubuh untuk memecah atau mengolah itu semakin menurun. Jadi sadar diri sama cangkemmu, Mas. Next. Seseorang yang memiliki kaki bentuk O, apakah bisa lurus kembali dengan olahraga secara rutin? Jawabannya, it depends. Kalau misalkan kaki O tersebut terjadi di dewasa, untuk kembali seperti normal itu agak sulit. Kamu harus konsultasi ke banyak dokter. SPOT, rubber dengan KFR, kedokteran fisik rehab, sama fisioterapi. Bertiga. Tapi apakah bisa kembali 100% normal? Jawabannya tidak. Karena untuk terjadi kaki O di saat dewasa sama kaki X, itu adalah habit bertahun-tahun dari kecil. Dan ketika kita tua, tulang kita itu sudah mengalami fiksasi. Nggak bisa tumbuh lagi kecuali dipatahin. Makanya jawabannya itu. Kecuali kamu dibentuk-bentuk sama SPOT. Tapi ketika masih kecil, kamu masih kontrol ke tumbuh kembang anak untuk melihat karakteristik tulang kaki anakmu itu normal atau tidak. Maka yang bisa dilakukan adalah mengurangi impact buruknya. Kaki O itu impact buruknya akan di bagian lateral lutut, di bagian kedua lutut, sama hip. Rotasi internal dan eksternal. Makanya harus konsul ke SPOT, rapat bersama dengan kedokteran fisik rehab, SPKFR, dan fisioterapi. Untuk dilakukan rawat terus-terusan sehingga meminimalisir efek buruk dan dampak buruk dari perubahan atau gangguan anatomi pada bentuk kaki. Jawabannya itu. Jadi teman-teman jangan takut, ke fisioterapi langsung bisa, KFR bisa, SPOT bisa. Terserah mana aja yang deket. Next. Demensia itu tidak bisa dicegah, Pak. Nah, betul. Jawabannya itu fakta. Setiap manusia di muka bumi ini semua akan mengalami penuaan. Ya, makanya ada jurusan spesialis geriatri. Ya. Pada dasarnya buat teman-teman sekalian, semua manusia di muka bumi itu akan mengalami penuaan. Ketika terjadi penuaan, itu terjadi penurunan fungsi pada sel tubuh. Kulit jadi mengerut, folikel rambut akan memudar, fungsi paru menurun, fungsi jantung menurun, dan semua fungsi menurun termasuk otak. Otak kita ini besar. Kalau nggak digunakan jadi kecil. Maka buat teman-teman yang saya memahami yang kalau di medsos asbun, otaknya memang kecil. Tapi ada juga orang cerdas yang berpura-pura otaknya kecil. Hati-hati, ngetrol tuh. Jadi otak kita itu semakin tua juga volumenya semakin kecil. Nah karena volume otak semakin kecil, maka akan berkompensasi di memori. Akhirnya terjadilah pengurangan kemampuan untuk mengingat masa lalu yang panjang, namanya amnesia retrograde, sama sulit untuk mengingat masa yang baru-baru, namanya amnesia anterograde. Nah yang terjadi adalah, ya terjadi demensia. Selain demensia ya juga terjadi bisa gangguan cerebellum, gangguan keseimbangan. Yang paling kasihan ya Alzheimer. Makanya buat kalian-kalian yang punya orang tua, kalau udah tua, itu sebisa mungkin ada orang yang menemani. Kalau kalian sibuk, sisakan satu perawat, nurse, suster, atau ART yang bisa mengawal orang tua. Karena ketika tua, dia tuh demensia. Nah kalau demensia tuh bahaya, misal nyalain kompor. Terus, dia lupa nyalain kompor, bedos itu bisa. Itulah kenapa orang tua tuh jarang bisa ditinggal sendiri. Gitu. Bukan berarti kita orang tua harus tinggal, kalau ada orang yang nggak mau tinggal sama orang tua, setidaknya ada yang mendampingi. Karena kalau orang tua itu demensia. Nah, apakah demensia bisa dihambat? Bisa. Jawabannya bisa dihambat, tapi tidak bisa dicegah. Cara menghambat demensia adalah dengan cara seumur hidup orang ini harus menggunakan otaknya terus-menerus. Contoh, walau sampai tua, dia tetap bekerja atau melakukan kegiatan yang berpikir, catur, terus bekerja kayak ngitung-ngitung, membaca buku. Nah, itu akan membuat otaknya terus berpikir sehingga penurunan demensianya akan semakin berkurang. Dan lucunya, ada kaitan yang erat aktivitas fisik yang rutin dengan mengurangi kemungkinan demensia muncul terlalu cepat. Jadi untuk orang-orang yang rajin olahraga, itu justru akan membuat otaknya juga semakin sehat. Itu jawabannya ya.
Jadi otaknya berotot. Bayangkan otaknya berotot sehingga dimensinya sulit untuk muncul saat muda. Jadi buat brain rot, tahu brain rot? Nah, itu bisa mengurangi volume otak jujur aja kalau anak kecil brain rot gitu. Makanya anak gen alpha sekarang kan ngawur kan cangkemannya. Ya mungkin karena otaknya kecil aja. Terus nggak bisa berkembang. Malas mikir. Dah, next. Next. Mau naikin berat badan dengan cara banyak makan protein, tapi malah kolesterol yang jadi tinggi. Mengapa dan bagaimana cara menguranginya? Oh, berarti jawabannya adalah ada imbalance antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Ingat, kalau kamu pengen bulking yang sehat adalah dengan cara melatih otot-otot rangka, yaitu otot upper, otot lower, dan otot core. Kalau otot ini dilatih, maka dia akan butuh suplai nutrisi yang bergizi, sehingga otot itu bisa membesar. Suplai otot yang bergizi diperoleh dari makanan seimbang yang bergizi dan berlebih kalorinya, yaitu karbo dan protein. Ketika kamu makan makanan yang berlebihan, kompensasinya adalah total kolesterol akan sedikit meningkat, tapi dalam batas yang normal, misalkan jadi 200 sampai 210. Tapi bagi orang yang olahraganya kurang dan dia tetap bulking, jadinya obesitas. Betul jawabannya. Maka buat kalian yang masih bulking tiba-tiba kolesterolnya meroket, berarti olahraganya dibanyakin. Kalau tetap pengen bulking. Oh, kemarin kan sempat kontroversial tuh, ingat nggak? Salah satu influencer berotot mengatakan martabak itu kayak racun. Nah, ini saya bantah di sini. Ini ya, gini. Saya suka martabak, tapi badan saya tetap kayak gini. Paham ya? Menurut saya itu nge-troll atau nge-clickbait. Karena pengen viral. Endingnya klarifikasi minta maaf beres. Tapi ini saya terangkan. Banyak orang yang harus tahu bahwa martabak asin dan manis itu kalori tinggi. Itu tidak salah. Makan makanan martabak ini dikat ya tadi, dikat di TikTok atau Reels ya. Martabak itu high kalori karena ada susu, minyak, karbo, gula banyak, apalagi kalau martabak keju kacang. Cuman kalau kamu rajin makan martabak tapi endurance trainingnya tinggi, long run, makan martabaknya jam 6 malam, tapi jam 5 pagi kamu long run. Atau kamu makan martabak malam, ternyata besoknya deadlift. Deadlift itu butuh energi banyak. Jadi intinya harus balance antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Nah, manusia bisa memilih kalori yang masuk lewat apa. Bagi bodybuilder, semakin clean makannya, clean itu yang prosesnya dikit, kayak dada ayam tapi cuma di grill, maka jumlah protein yang bisa diserap oleh tubuh itu akan menjadi maksimal. Semakin banyak makanan tersebut mengalami proses, maka jumlah protein atau mikronutrien yang diserap oleh tubuh dan makronutrien yang diserap oleh tubuh semakin berkurang. Nah, martabak itu termasuk semi ultra proses karena banyak banget prosesnya. Tapi apakah martabak itu dianggap racun? Tidak. Tapi kalau kamu makan itu jadi super kalori banyak, tapi tidak mengenyangkan. Contoh, kamu makan martabak 5 potong, itu sama aja kamu makan daging ayam 1 kilo. Ya 500 gram lah. Padahal cuma 5 potong. Tapi kalau kamu makan martabak 5 potong, besoknya kamu nge-gymnya banyak, kerjaannya banyak, jalan kaki 15.000 step atau bahkan long run, kebakar. Jadi sistemnya, teman-teman gak usah buat pusing. Teman-teman kan penghobi. Yang nonton YouTube-nya Tirta Citot itu rata-rata ngantuk dia. Ya, penghobi. Nah, namanya penghobi, itu yang penting bugar. Jadi kamu sistemnya, setiap kamu makan, kalau terlalu banyak, besoknya dibakar. Misal kamu makan nasi rendang 2 porsi. Ya besoknya olahraga, mau padel, tenis, sepak bola, catur, apalagi Mobile Legends, ngocok, apa-apa. Siapa tahu ngocok titit, cok Lionani tapi pakai barbel. Wah! Tegang dan berotot. Jadi ngocok ya tuh. Gini, Ya. tapi pakai barbel 2 kilo. Wah! Ya udah diklip lagi tuh. Abis. Abis diklip Next. lagi dah. Jadi buat teman-teman, saya suka martabak, saya cinta martabak. Tapi saya tidak makan martabak tiap hari, karena blenek mas. Siapa sih orang di muka bumi yang makan martabak tiap hari? Itu tukang martabak aja, lihat martabak muak kayaknya. Ya, kamu tahu martabak blenek paling gila itu apa? Pecenongan 78. Tuh. Asli, itu martabaknya enak, tapi saya hobinya pesen doang. Habis pesen, satu orang pesen, itu yang makan bisa 6 orang, nggak habis. Aku, Pak Denny, terus Toleng, Kiki pernah ya, kita makan martabak pecenongan, aku makan 2, Kiki makan 2, Pak Denny 2. Besoknya baru habis dimakan 3 orang. Karena seblenek itu. Orang macam apa makan martabak sendirian? Ada coba, emang. Martabak 1 loyang, sendirian. Gila coy. Itu 2000 kalori, buset. Itu berarti long run 30 kilo, baru habis. HM lebih dikit itu. Iya.
Nggak lebih dikit, Mas. Lebih banyak. Kamu tuh belum pernah HM, Nyet. Nggak usah belagu, monyet. Udah. Belagu, monyet. Kamu tuh loh, race juga 17. sok-sok kencang aja, bacot kamu ya. Tak goreng loh kamu nanti besok Kemala. Kamu kan PS5 terus, kamu Kemala nggak ada 5-5-nya habis kamu. Makanya nggak usah nge-share data terus kalau lari. Kamu kan PS5 terus. Kalau sampai race angka depannya 6, Enggak lah. enggak lah apa. Kamu race kan Kemala? Race. Race kan? Race. Pertama kali kan di race bareng anak SAC. Ya. Ingat loh, yang dipantau tuh kamu, tapi Dias Moncos sudah klarifikasi. Ini agak nggak nyambung ya kawan. Di follow nih Raffi Hakim. Dias Moncos itu klarifikasi kemarin lari 19 kilo, pace 610. Dia bilang, Pak aku kayaknya nyamannya segini deh. Besok kalau Kemala nge-push kayaknya aku habis banget. Jadi dia bilang targetnya direvisi jadi 2 jam 10 menit. Wah realistis, aku suka tuh. Kamu pas tak lihat latihan, 545, 530. Besok race berarti 510 dapat. Kalau sampai kamu race zong, asu kamu. Kan katanya nggak boleh nge-push. Nah, alasan kan babi kan. Katanya Moncos klarifikasi soalnya. Saya kayaknya kalau sub 2 susah Pak, Virgin. Besok ngejar finishnya, sub 2-nya nanti cari yang flat. Tolong teman-teman netizen, kita pantau Raffi Hakim, Kemala, finish berapa HM-nya. Kalau sampai di atas 2 jam, tolong dirujak bersama. Kenapa? Karena dia selama ini pamer dan yapping di grup 10K ku PS5, 15 kilo PS5, izin lewat. Oh, gitu. Kalau sampai race-nya ini yapping race alon, gosong kamu. Bener gosong. Karena ingat, ini kamu yapping duluan. Kita post di YouTube. Kalau sampai di atas 2 jam, makanya jangan yapping duluan. Masa kemarin nge-tag aku sama Raffi, izin 15 kilo PES 540. Oke, berarti sanggup ini sub 2. Enggak, kamu nge-post itu kemarin 15 kilo nge-tag izin gini. Enggak kan, habis. Kamu tuh kelakuan sama Husen sama ya? Belajar ya? Mas Jogi tolong aku Mas Jogi. Kalau Jorgi kebalikanmu, nggak pernah latihan tapi yapping. Udah gosong dia nggak berani muncul gara-gara tak gosongin di threads. Gara-gara daftar BTR 30 tapi jarang latihan. Next. Apakah ada penjelasan kenapa sugesti positif itu bisa berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan seseorang saat sedang sakit? Oh, jawabannya betul ini. Jadi di dokter itu bukan menyembuhkan. Dokter adalah sebagai perantara untuk membuat kalian peradangannya tidak lebih parah. Ya, sehingga proses penyembuhan itu dilakukan oleh tubuh pasien itu sendiri dan bisa berjalan maksimal. Si dokter itu kayak katalisator agar imunitas ini jadi bagus. Ya contoh patah tulang, nah, kan dia nggak bisa geser tulangnya sendiri, maka dokter membenahi tulang tersebut. Jadi kesembuhan pasien itu tergantung dari niat pasien itu sendiri. Dan lucunya ketika kita manifestasi of word, itu ada datanya dan ada jurnal ya, karena bisa cek sendiri banyak. Orang yang sering berpikir positif, itu akan menyebabkan kortisol atau hormon stresnya menjadi terkontrol. Sehingga imunitasnya menjadi stabil dan proses penyembuhan bisa berjalan maksimal. Itulah alasan dokter itu benci banget sama orang ngeyel. Soalnya kalau orang ngeyel nggak akan sembuh-sembuh. Yang kita suka adalah orang yang positive thinking, yang tetap percaya bahwa kemungkinan sembuh 1%, tapi karena dia percaya, dia bisa sembuh. Maka kita sebagai dokter tuh selalu memandang positif, even chance-nya 1%. Karena orang yang positive thinking itu akan membuat penyakitnya secara lebih bisa maksimal untuk sembuhnya. Jadi placebo effect is real. Nggak percaya? Power balance contoh ya. Iya lagi. Itu kan dagangan saya, placebo effect. Tapi karena dia yakin bahwa power balance ini bisa menyebabkan seimbangan, jadi jago semua yang main. Ya. Dah, itu aja dari saya. Udah berapa menit? 23. Nah, itu aja karena saya nggak mau yapping terlalu lama. Dan semoga aja buat teman-teman, ingat kalau ketemu teman-teman influencer kan zaman sekarang cepet banget buat viral. Selalu dicek kredibilitasnya dan dicek topiknya. Jadi ngeceknya bukan subjek. Siapapun bisa edukasi kesehatan. Even itu dokter, perawat, ahli gizi, siapapun bisa. Profesor bisa. Tetapi buat kawan-kawan sekalian, teman-teman harus perhatikan objeknya. Dokter spesialis pun itu bisa buat kesalahan. Dokter umum bisa buat kesalahan. Objeknya didengerin, confirm ulang. Baru kalian bisa seleksi informasi tersebut bisa diserap atau enggak. Jadi jangan terjadi ada kejadian minum oli buat sembuh. Enggak logis. Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.